Union of Muslim Scholars, Doha, Qatar. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 2015 sampai 2022. Kemudian anggota Komisi Dakwah MUI Pusat periode 2020 sampai 2025. Kemudian beliau juga dosen Fakultas Agama Islam Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA Jakarta, dan beliau juga salah satu narasumber program Damai Indonesiaku di TV One. Kemudian beberapa karya tulis beliau sangat banyak, akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Kemudian ada tafsir sesat 72 esai kritik wacana Islam di Indonesia, dan ada tadabbur Al-Quran di akhir zaman. Dan ada juga buku yang di depan kita, ada judulnya baru ya Ustaz. Nah, jadi di sini belum ada di TV-nya. Ada judulnya Opposing the Zionist Reclaiming Bait al-Maqdis. Nah, kan sekarang lagi rame-ramenya juga kan tentang Palestina, Insya Allah. Nanti bisa ditanyakan ke beliau langsung ya. Oh mungkin nih, runtuhkan Zionis rebut Baitul Maqdis itu ya Ustaz. Ah ya, ada di sini. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau, yaitu beliau ada di Madrasah Diniyah Awaliyah Sa'adat Ad-Daraini, Jakarta Barat. Kemudian Sekolah Dasar Negeri Pagi Hari 01 Pekojan di Jakarta Barat. MTS SMP di Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Solo. Kemudian Madrasah Aliyah Keagamaan atau MAK Negeri di Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Dan kemudian beliau adalah senior kita semua. Beliau studi di Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, dan menamatkan S1-nya pada tahun 2001 dengan predikat kelulusan Jayyidan Ma'a Martabatus Syaraf. Nah, semoga kita bisa meniru beliau ya dari segi prestasi akademiknya. Kemudian beliau juga studi S2 di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo dengan judul tesis Studi Kritis Analitis Diskursus Filsafat Hermeneutika Al-Quran. Atau nanti bahasa Arabnya mungkin bisa ditanyakan ke beliau. Nah, kan biasanya kalau kita di Al-Azhar tesisnya pakai bahasa Arab ya, Ustaz. Benar. Dan dengan predikat apa? Nih, predikatnya Masya Allah ya. Mumtaz ma'at tausiyah bit tabaiha ala nafaqatil jami'ah wa tabaduliha bainal jami'at. Allah. Atau apa bahasa Indonesianya? Summa cum laude dan rekomendasi dicetak atas biaya universitas untuk program pertukaran ilmiah. Masya Allah. Kita Masya Allah ya. Jadi tepuk tangan untuk beliau. Nah, beliau lulus pada 4 Desember, ini sidangnya 4 Desember 2007. Dan kemudian sekarang beliau juga sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Al-Azhar Kairo bidang tafsir dan ilmu Al-Quran dengan disertasi berjudul Tafsir-Tafsir Menyimpang di Indonesia pada abad 15 Hijriah. Yang insya Allah akan segera kita bisa membacanya insya Allah ya. Kemudian beliau juga sering pengalaman dakwah mancanegara, yaitu berada di Australia, Qatar, Austria, Jerman, dan Australia. Yang terakhir, yang paling terakhir aja di Australia. Dulu beliau pernah ke Australia, dan sekarang beliau juga yang terakhir kemarin dari Australia juga. Semoga kita bisa meniru beliau ini ya, bisa jalan-jalan ke keliling dunia. Amin. Kemudian beliau juga mengikuti konferensi internasional di mana saja. Yang pertama, konferensi Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir di Luxor bulan Mei tahun 2016. Nah, berarti beliau sebenarnya juga pernah ke sini setelah kelulusannya di S2. Kemudian beliau konferensi internasional 2 Mimbar Aqsa untuk khotib dan dai di Istanbul tahun 2018. Kemudian konferensi internasional 2 Asosiasi Parlemen Dunia untuk Al-Quds di Istanbul juga pada 2018. Kemudian konferensi internasional untuk solidaritas Turkistan Timur di Istanbul 2022. Kemudian First International Forum of Ambassadors of Return to Palestine in 28 30 Mei 2023. Ini 2023. Iya, Ustaz, benar ya, Ustaz? Ya. Di Beirut, Lebanon. Dan yang terakhir beliau juga Forum Ilmiah ke-7 Ikatan Ulama dan Dai ASEAN di negeri Perlis, Malaysia pada bulan Mei juga 2023.
Nah, berikut adalah tadi CV singkat beliau yang dari CV-nya saja udah sangat memotivasi kita. Maka kita udah nggak sabar untuk bagaimana mendengarkan beliau menyampaikan materi tadi. Semoga lebih memotivasi kita lagi. Amin. Oke, kepada Kiai Fahmi Salim, LCMA, kami persilahkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya agak apa namanya ini minor. Ya, biasanya nggak begini. Suara saya itu kalau kalau kata orang itu kata orang ya, bukan kata saya. Itu suaranya bulat gitu, kayak kayak orangnya gitu. Nah, ini nggak jelas suaranya karena agak flu ya. Siang hari di Kairo ini cukup panas, sehingga kalau kemana-mana urusan ke kampus saya kemarin berapa hari, ya pengennya minum air dingin terus. Akhirnya lupa ya. Ini kebiasaan sering terulang. Ya, sama seperti ketika umroh, siang hari panas gitu ya, masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi minum air zam-zam yang dingin-dingin terus. Akhirnya suaranya hilang. Ya. Nah, itu. Jadi sama juga waktu saya ke Qatar, safari dakwah bulan Ramadan ya, tahun 2000 berapa itu ya? 2016. 2016 tuh begitu juga. Ya, waktu itu masih musim panas di Qatar. Luar biasa, 45, 48 derajat gitu. Jadi eh, dia di hotelnya dingin, AC terus, keluar hotel, masuk mobil dingin, AC, turun dari mobil panas ya, jalan sedikit ke depan panas, masuk ruangan lagi dingin, nah, minumnya air dingin terus gitu. Jadi safari dakwah saya 10 hari di Qatar itu baru 5 hari sudah hilang suara. Ya, 5 harinya ya terpaksa harus terseok-seok seperti ini. Nggak bisa keras-keras. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sore ini kita dipertemukan di markas dakwah ya Muhammadiyah. Adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai muslim, sebagai warga persyarikatan, kita sangat bersyukur kehadirat Allah menjadi bagian ya, bagian dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Salah satu hal yang paling menggembirakan saya, selain kebanggaan kita sebagai muslim ya, sebagaimana semboyan di dalam Al-Qur'an ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ahlul kitab, qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, ketika ada dialog kita menyeru kepada ahlul kitab, berdakwah kepada ahlul kitab ya, untuk mencari titik temu, tetapi titik temu dialog kita dengan ahlul kitab ini harus punya landasan yang kokoh. Itu landasan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak menjadikan sebagian di antara makhluk itu menjadi arbaban min dunillah, menjadi tuhan-tuhan selain daripada Allah. Ya, karena Tuhan itu satu, maka kita menyebutnya Tuhan yang esa. Kalau Tuhannya banyak, itu nanti kalau kita sebut Tuhan, 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 hantu. Ya, bukan Tuhan lagi nanti, jadi hantu. Ya.
Maka kita harus menyatakan diri kepada ahlul kitab itu isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang muslim. Ya. Nah, oleh sebab itu eh, menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai muslim yang pertama. Yang kedua, kita bangga menjadi bagian dari institusi ilmiah dan dakwah yang tertua di dunia Islam, ya, yang masih tersisa. Ya, kalau yang lain ada, tapi cuma bangunannya aja, tinggal fosil-fosilnya aja. Ya, seperti di Kairawan, Zaitunah itu, bangunannya ada, masjidnya ada, tapi pendidikannya, sistemnya, kurikulumnya, pengkaderan ulamanya udah nggak ada. Ya, sudah sirna, sudah hilang. Ya, bisa jadi karena kelalaian, bisa jadi juga karena konspirasi dari luar dan dari dalam. Ya, karena kita tahu ya di Maroko dan Tunisia itu nilai-nilai sekularisme itu sangat merajalela, menggurita akibat apa? Penjajahan, ya penjajahan Prancis. Ya kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya penjajahan itu. Ya kalau kata Malik bin Nabi, setiap bangsa yang terjajah itu, kenapa dia bisa menjadi terjajah dan terhina? Selain karena faktor luar, itu ada yang disebut dengan qabiliyatul isti'mar. Karena memang kita punya mental untuk dijajah. Gitu. Jadi bukan karena penjajah itu kuat dan hebat saja, tetapi karena kitanya lemah, ya, dan kita memiliki mental untuk dijajah. Nah, kita menjadi bagian dari Al-Azhar ini, kita bersyukur pada Allah. Karena walau bagaimanapun, di tengah gempuran budaya, di tengah gempuran sekularisme, sekularisasi, liberalisasi, ya di negara Mesir ini dari periode ke periode, saya tidak perlu menyebutkan periode siapa aja, ya silakan baca aja sejarahnya gitu. Ya, berbagai macam upaya-upaya untuk menyingkirkan atau membonsai peran Al-Azhar ini ya berjalan secara kuat sebagaimana di negara-negara tadi. Tapi alhamdulillah masih bisa kita saksikan sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Al-Azhar ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan terus Al-Azhar dan ulamanya, terutama Syekh Al-Azhar sekarang Ahmad Thayyib, agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan. Karena ini betul-betul menjadi benteng. Ya, kalau Al-Azhar ini punah, tidak ada lagi, hancur, ya, berkooptasi, kemudian dilucuti, di apa namanya, dihilangkan peran-peran keilmuannya, peran-peran dakwahnya, maka dunia Islam ini tidak akan memiliki benteng yang kuat, ya, sebagaimana Al-Azhar itu. Maka kita bersyukur menjadi bagian dari sebuah institusi yang sangat luar biasa perannya dan jasanya untuk umat Islam di dunia. Karena sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ghazali, kemudian Syekh Ali Tantawi, ya, Syekh Qardawi, ya, mereka selalu mengatakan apa? Tidak ada Anda saksikan di seluruh penjuru muka bumi ini, ya, seorang dai atau ulama yang membela Islam, ya, itu kecuali mereka itu memiliki hubungan sanad intelektual, ya, dan hubungan ideologis dengan Al-Azhar.
semua ya. Karena Al-Azhar ini luar biasa ya. Ya benteng bahasa Arab, benteng ilmu-ilmu keislaman, kemudian juga menyebarkan paham wasatiyah sebelum Arab Saudi, sebelum negara-negara Teluk sekarang baru sadar pentingnya wasatiyah Islam lalu berkoar-koar. Ya Al-Azhar itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, sebelum Saudi berubah menjadi apa? Ada arus modernisasi sekarang sampai perempuan diberikan kebebasan untuk bekerja, diberikan hak untuk nyetir mobil, punya SIM. Ya Al-Azhar sudah duluan. Ya, ya, baru terbuka matanya sekarang itu. Itulah pentingnya wasatiyah Islam ini yang dibawa oleh Al-Azhar Syarif. Yang ketiga, ya kita harus bersyukur menjadi bagian dari gerakan dakwah penerus risalah Nabi Muhammad SAW dalam konteks keindonesiaan. Ya, berada di bawah naungan organisasi yang berlambangkan atau berlogo matahari. Dan dia itu punya hubungan sanad ideologis dan sanad ilmiah, sanad intelektual dengan Al-Azhar, ya, dengan ulama-ulama pembaharu di Mesir, ya dari era Jamaluddin Al-Afghani yang menerbitkan Al-Urwatul Wuthqa. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Donton, Maidan Talat Harab, pernah ke Maktabah Ahmad Buli, pernah? Assalamualaikum. Pernah? Nggak tahu. Waduh. Jalannya kemana? Anak-anak sekarang jalannya kemana, Mas? Oh, saya itu dulu tinggal di Bus ya. Ke kuliah itu naik 80 coret. Ya, harganya itu masih setengah pon tiketnya. Setengah pon. Ya, 20 juta. Ya, saya datang 97 ke sini. Belum telat lahir. Insya Allah. Jadi saya pantasnya ini sebagai bapak ya. Tapi kata orang saya ini wajahnya ndak berubah. Pertama datang kemari dengan sekarang ya ndak berubah. Cuma berubah sedikit tujuan. Kalau dulu rajin jalan kan. Jalan kemana-mana itu. Kalau di Jakarta ini dikit-dikit ya naik ojek, dikit-dikit naik apa namanya transportasi ya, malas jalan kaki ya. Itu yang menyebabkan kita jadi agak manja itu. Saya biasa dari kampus Al-Azhar itu kalau sudah selesai kuliah ya untuk mengisi waktu dan sekaligus juga untuk bakar kalori. Ya bakar kalori kan habis makan tokmia itu di pojokan belakang Al-Azhar itu. Ya, entah apa nama tokonya itu dari dulu sampai sekarang tidak ada namanya itu toko itu. Ya, kalau belakang Al-Azhar itu ada dulu itu ada ininya, ada mesin alat yang tokmia itu. Bunyi itu bunyi khasnya di situ. Nah, goreng saya nggak tahu campur oli apa enggak itu. Ya, itu makan egah di situ ya. Di situ saya biasa jalan di kata ke Asbekia, lihat cari buku bekas gitu ya, buku-buku lama itu, buku-buku murah. Dari Asbekia terus saya jalan ke Syari Abidin, Jemhuriyah. Ada Maktabah Wahbah, Maktabah Risalah, macam-macam, Darul Ma'arif terus sampai Batal Adhar, apa Suruk ya, Matbuli itu. Ya agak kaget juga saya sekarang lihat harga buku baik di belakang Al-Azhar maupun di Maidan Talat Harap itu luar biasa lonjakan harganya itu. Ya.
Dulu 500 pon itu bisa beli buku berjilid-jilid. Sekarang 500 pon cuma satu jilid. Gitu. Paling murah sekarang beli buku 150. Ya, kalau dulu 150 sudah lumayan dapat banyak itu. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sanat intelektual Muhammadiyah itu dengan Mesir, dengan Al-Azhar itu sangat kuat ya. Karena Al-Azhar eh, mulai mengalami pembaruan dan modernisasi dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, terutama dalam ilmu kalam, merekonstruksi teologi Asy'ari, kemudian mengadopsi dan mengadaptasi ya penemuan sains, ilmu pengetahuan, teknologi untuk menafsirkan Al-Quran, ya, untuk menjelaskan apa pokok-pokok akidah itu secara rasional, secara ilmiah gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Said Muhammad Rashid Ridho. Said Rashid Ridho itu juga dulu tinggal di Kairo walaupun dia aslinya orang Libanon. Ya, orang Libanon. Daerah Kolamun. Nah, saya kenal dengan cucunya yang sekarang. Tapi cucunya ini namanya Fuad Ridho, umurnya 80 tahun. Sekarang tinggal di Amerika. Tapi masih aktif mentahkik dan mengkaji karya-karya tulisan kakeknya, baik yang ada dalam tafsir Al-Manar maupun di risalah-risalah yang sebar di majalah Al-Azhar dan lain sebagainya. Nah, itu dia banyak berkhidmat dan dia masih ingat di jalan apa, kondisi imarohnya seperti apa. Sebab ketika dia masih kecil ya, ayahnya dan kakeknya itu tinggal satu imaroh gitu, di daerah Downtown di sana. Nah, dari situlah perkembangan ya Muhammadiyah ini menjadi sebuah gerakan pencerahan ya, dan banyak beberapa generasi Syekh Al-Azhar itu, Grand Syekh Al-Azhar itu adalah murid-muridnya Abduh atau yang terpengaruh dengan tajdidnya Muhammad Abduh. Di antaranya Mustafa Abdul Razik, kemudian ada Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, ya, Grand Syekh Al-Azhar, kemudian ada Mahmud Shaltut, ya, itu semua terpengaruh dengan pemikiran tajdidnya Muhammad Abduh. Sehingga kalau mungkin Anda nggak paham ya, atau belum sadar gitu. Dulu citra Al-Azhar Mesir itu sangat modernis dan lekat dengan Muhammadiyah sehingga tidak banyak kader-kader NU itu belajar di sini. Kenapa? Karena takut terpengaruh Abduh, ya, takut terpengaruh Wahabi gitu ya. Ya, dulu Al-Azhar itu identiknya dengan Abduh Rashid Ridho itu pemikirannya. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya sama Wahabi itu bungsu banget itu. Kalau dulu Al-Azhar itu sangat terpengaruh, termasuk eh, pemret majalah Al-Azhar itu Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, itu tokoh Salafi di Mesir. Jadi Al-Azhar itu terbuka sekali dulu dengan Salafi itu. Jadi tokoh-tokoh Salafi tapi yang memang memiliki keilmuan yang diakui dia secara otoritatif oleh ulama Al-Azhar itu juga menjadi bagian dari Al-Azhar itu sendiri. Ada kitabnya Muhibbuddin Khatib itu judulnya Al-Wasyi'ah fi Naqdi Aqaidis Syiah. Nah, itu terkenal. Ya, tidak banyak yang tahu bahwa Muhibbuddin Khatib itu ternyata ulama Salafi. Akidahnya Salafi itu. Ahlul Hadis. Dan dia menjadi pemret majalah Al-Azhar selama beberapa tahun. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Al-Azhar ini adalah sangat terbuka, wasatiyah, ya. Bahkan Grand Syekh Ahmad Taib pernah mengatakan, saya pernah berguru dengan seorang ulama dari kalau tidak pernah saya tidak salah baca, saya pernah baca pernyataan itu. Beliau
pernah berguru dengan siapa? Salah seorang ulama lulus di Al-Azhar ya, yang mendapat gelar doktornya itu tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya, pemikiran Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Lupa saya. Eh Siapa namanya itu? Saya lupa ya. Hah? Iya, Dr. Muhammad Khalil Harras. Ya, jadi ceritanya unik. Muhammad Khalil Harras ini ketika penelitian disertasi ilmu filsafat dan kalam, itu awalnya ingin mengkritik Ibnu Taimiyah. Ya, semangat tuh. Saya, jadi sebagai seorang Asy'ari ya punya sebuah motivasi mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah dalam teologi akidah, ingin mengkritik, tapi ternyata setelah dia kaji bertahun-tahun mentahqiq kitabnya Ibnu Taimiyah, ternyata malah dia yang tertarik gitu. Jadi unik gitu. Tertarik dan bahkan membela. Sehingga satu-satunya disertasi di Al-Azhar yang membela Ibnu Taimiyah itu adalah Muhammad Khalil Harras itu. Dan Syekh Ahmad Taib pernah berguru dengan beliau. Nah, seniornya jauh di atas. Jadi di Al-Azhar itu biasa. Hanya memang sekarang ini karena ada pengaruh. Dulu Salafiyah Arab itu dengan Saudi tidak identik. Beda. Ya. Salafiyah di Mesir itu dekat dengan Al-Azhar. Satu. Yang kedua, Salafiyah di Mesir itu lebih intelektual, tidak dogmatis. Rashid Ridho itu sangat Salafi, ya. Tetapi Rashid Ridho pula yang memperbaharui cara pandang pemahaman seperti dikatakan Qardawi dalam Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, itu bagaimana mempraktekkan hadis-hadis tentang Ru'yatul Hilal itu dalam wacana modern, ya. Tidak lagi melihat bulan dengan mata telanjang, ya, untuk menentukan awal waktu puasa dan haji, karena terkait dengan ibadah haji kan, itu kan al-hajju asyurun ma'lumat. Itu di tafsir Al-Manar itu menjelaskan tentang faman syahida minkumus syahra falyasum, itu luar biasa. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa untuk mengetahui secara pasti masuknya bulan ini atau belum, itu tidak bisa tidak kecuali harus dengan menggunakan perhitungan hisab. Ya, tidak bisa lagi mengandalkan mata telanjang. Dan itu dielaborasi. Itulah yang kemudian diterima oleh Muhammadiyah dan semakin diperkuat dalam forum-forum tarjih sejak tahun 70-an dan dikukuhkan di muktamar sejak di Jakarta, ya, kemudian Aceh, kemudian lanjut lagi di mana lagi itu berapa muktamar terakhir, sehingga sampai kepada kalender Hijriah Global Tunggal itu. Nah, saya kira semangat dan spirit ini yang harus kita lanjutkan. Ya, baharuan itu suatu keniscayaan. Nah, dalam konteks ini, supaya saya nggak ngelantur kemana-mana, ini jam berapa nih? Udah mau maghrib ya? Hah? Sudah maghrib? Gimana? Mau di break dulu atau gimana? Bisa di break buat sholat. Sholat, baru tanya jawab ya. Oke, 15 menit lagi lah. Nggak usah lama-lama ya. Jadi ini kan santai, namanya bincang santai. Kalau serius seminar saya nggak pakai kaos. Karena tulisannya, judulnya bincang santai, saya pakai kaos. Gitu. Karena kalau pakai baju resmi terlalu tebal ya. Saya bawa jas, tapi saya kira nggak cocok cuacanya ini. Itu cocoknya buat di hotel ya, untuk dingin di tempat yang dingin gitu. Nah, jadi teman-teman, selain
berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, Muhammadiyah itu juga mengadopsi metode tarjih dan ilmu-ilmu rasional, ya, ilmu-ilmu modern, termasuk ilmu-ilmu humaniora untuk apa? Mendukung, ya, gerakan pendidikan, kesehatan, ya, upaya-upaya untuk mencerdaskan umat dan apa namanya upaya untuk itu semua dilakukan oleh Ki Ahmad Dahlan dalam rangka melindungi akidah umat Islam, melindungi umat Islami dari apa? Dari upaya-upaya kristenisasi. Itu ada disertasi Pak Alwi Shihab, ya, tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah itu adalah yang paling utama adalah untuk menghadang, ya, atau melawan eh, kristenisasi yang dilakukan secara masif di Nusantara pada waktu itu, memanfaatkan situasi kebodohan dan ketertinggalan umat Islam. Tapi ada satu pula catatan sejarah yang baru saya tahu, bahwa Ki Ahmad Dahlan itu menjadi bagian dari apa yang diusung oleh Abduh dan gurunya, ya, siapa, Jalil Afghani itu, dalam jaringan pan-islamisme dunia Islam. Itu ada catatan sejarahnya. Dan beliau katanya mendapatkan surat telegram, ya, melalui konsulat Ottoman yang ada di Batavia, melalui duta besar yang ada di Singapura dan Batavia itu, mendapatkan surat telegram dari Sultan Abdul Hamid II bahwa harus diadakan pembaharuan pendidikan Islam di yang disebut dengan Bilad Jawa, ya. Kenapa? Karena sudah terbaca ini program kristenisasi luar biasa masif, ya, ketertinggalan umat itu luar biasa, sehingga beliau mendapatkan surat telegram itu, dan surat telegram itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono, lalu kemudian memerintahkan dalam tanda petik, ya, Ki Ahmad Dahlan untuk segera mendirikan sebuah organisasi yang bekerja untuk memajukan pendidikan umat di Indonesia. Maka itu lahirlah Muhammadiyah. Nah, itu sisi hal yang mungkin tidak banyak kita ketahui itu. Tapi ada catatan sejarah dari beberapa orang sejarawan yang saya jumpai menyatakan demikian. Walaupun saya minta buktinya, tolong kalau ada itu dokumen sejarahnya, apa fotokopinya kah, apa tulisannya, atau manuskripnya, arsipnya ada di mana, ya, tolong boleh disampaikan, kemudian bisa kita kaji. Bisa juga nanti kata dia bisa dilacak di arsip, ya, Badan Arsip Ottoman di Turki. Katanya ada surat itu. Nah, jadi itulah Muhammadiyah itu. Nah, Muhammadiyah itu tidak pernah kehilangan spirit, ya, dan bergerak dalam dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Kenapa? Karena memiliki spiritualitas, ruhiyah, ya. Coba Anda bayangkan, tidak mungkin ada, ya, bahkan sekelas negara sekalipun yang mengelola lembaga pendidikan dan kesehatan sebesar Muhammadiyah, ya, melebihi siapapun itu, ya. Nah, ini adalah bentuk keberkahan. Kalau kita baca dari perspektif spiritualitas, ya, ruhiyah, itu keberkahan. Keberkahan itu dari mana? Tidak mungkin keberkahan itu hanya hadir karena apa? Karena tekad semata-mata atau karena gerakan keilmuan semata-mata. Tapi saya yakin keberkahan itu juga lahir karena apa? Karena ada upaya-upaya yang disebut dengan mujahadah, ya, riyadhatun nafs atau tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Nah, itulah spiritualitas ihsan,
yang ada di Muhammadiyah, di mana para penggerak Muhammadiyah, penggerak dakwah itu memiliki keikhlasan yang sangat tinggi, ya. Tanpa kemudian hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala juga sangat kuat. Kemudian berhasil mentransformasi akidah itu bukan hanya konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga konsep teologi atau akidah itu menjadi konsep yang membumi. Misalnya bagaimana keedahan mengamalkan surat Al-Maun itu sebagai lanjutan atau tindak lanjut dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, etos Al-Maun dan wal asri itu kan selalu dimulai dengan apa? Iman dan sebagai pokok untuk bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang membenarkan agama. Karena surat Al-Maun itu kan diawali dengan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, berarti kan diperhadapkan antara yang mendustakan dengan yang betul-betul membenarkan agama. Nah, yang membenarkan agama itu siapa? Apakah hanya orang yang kenal rukun iman, rukun Islam, hanya diomongan saja? Ya. Apakah hanya orang yang tahu tapi tidak melaksanakan, ya, perintah-perintah agama? Ya, tentu tidak seperti itu. Nah, disitulah antara semangat tajdid, kemudian purifikasi, kemudian praktek ihsan, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus, tidak pernah lepas dari derap langkah pergerakan dakwah di Muhammadiyah itu. Ya, makanya meskipun ya di Muhammadiyah ini tidak mengenal istilah tarekat dalam pengertian tarekat sufiyah, ya, tetapi di Muhammadiyah pengamalan ilmu tentang tasawuf itu sudah menjadi inherent, menjadi satu dalam setiap nafas dalam pergerakannya. Kenapa? Karena menggerakkan amal dakwah itu diperlukan keikhlasan, diperlukan mujahadah, diperlukan tazkiyah, penyucian jiwa, ya, diperlukan apa? Sikap itsar, mendahulukan orang daripada kepentingan dirinya sendiri, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kemudian orang Muhammadiyah itu dikenal dermawan, wa man yuqashuha nafsihi, ya, faulaika humul muflihun. Itu kan praktek-praktek ihsan sebenarnya. Ketika kita mendahulukan kepentingan umat, kepentingan fakir miskin, kepentingan anak-anak yatim, ya, kita, meskipun ada negara atau tidak ada negara yang langkah-langkah Muhammadiyah, ya, kita nggak mikirin itu, karena yang dipikirkan oleh penggerak Muhammadiyah itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat harkat derajatnya, martabat umat Islam. Nah, uniknya di Muhammadiyah itu, ya, kalau kita bicara tentang tasawuf, ya, sosok Ahmad Dahlan ini bukan sosok yang dibesarkan oleh cerita-cerita dongeng. Jadi Ki Ahmad Dahlan itu kan hebat, ya, tokoh besar itu. Makamnya itu biasa itu, nggak dibikin macam-macam, nggak dibikin kubah, nggak dibikin kelambu, ya kan? Nggak dibikinin apa? Lampu-lampu ditaruh di situ kan kayak makam, tau lah, di Mesir, ya. Mesir itu masya Allah itu. Saya sering bilang ke teman-temannya, saya tuh nggak nyaman kalau sholat di masjid yang ada kuburannya itu. Bukan di halaman luarnya, ya, tapi di dalam masjidnya itu ada kuburan itu. Makanya saya jarang ke Masjid Husain, itu jarang saya. Sayyidah Zainab juga nggak pernah saya. Sholat di Masjid Ahmad Badawi juga nggak saya. Kenapa? Nggak nyaman itu. Walaupun kalau keyakinan saya tidak pernah saya punya keyakinan ekstrim, misalnya orang yang sholat di masjid itu dosa misalnya, enggak.
atau salah, enggak, batal, enggak. Saya enggak bilang begitu. Cuma bagi saya pribadi tidak nyaman. Ya kalau tidak nyaman kan nggak boleh dipaksa ya. Jangan paksa saya sholat di situ kan gitu. Eh, nah, Kiai Ahmad Dahlan itu besar organisasinya, amalnya, ya, cabangnya, daunnya, buahnya itu seperti disebutkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' fi ukulaha kulla hinin fi rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatafakkarun. Itu kan karena apa? Karena luar biasa keikhlasannya, himmahnya untuk kita umat, menyadarkan umat, ya, nggak bisa tenang hidupnya kalau melihat masih ada umat Islam itu yang miskin, nggak bisa sekolah, nggak bisa baca Quran gitu. Terus dia berdakwah gitu kan. Besaran Ahmad Dahlan dibesarkan oleh cerita-cerita dongeng, khurafat, hayalan-hayalan. Pernah ketemu tapi hidir lah, ya, atau Mi'raj 70 kali. Lisun Sabah Alawi ya. Atau macam-macam lah. Nggak pernah itu. Nggak ada cerita-cerita mistis, cerita khurafat di sekitar Ahmad Dahlan itu nggak ada. Jadi membangun kebesaran pribadi Anda, jangan pernah meminjam dongeng-dongeng khurafat. Oke, katakan benar mungkin ketemu Nabi Khidir, tapi tidak usah diceritakan. Itu konsumsi pribadi Anda. Lagi pula siapa orang mau peduli kan? Masa Nabi Khidir digambarkan jelek rupanya, peminta-minta, pemulung, itu kan penghinaan itu. Kalaupun ia masih hidup itu. Ya, kalau saya kan ikut pendapatnya siapa? Ibnu Hajar. Nabi Khidir sudah mati. Tidak ada ya, hidup-hidup di dunia ini. Ya, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Ya, kecuali Nabi Isa. Hidup di langit itu. Semua Nabi itu sudah mati. Orang soleh udah mati. Tidak ada yang umurnya ribuan tahun. Tidak ada. Makanya jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi itulah sosok, ya, karisma seorang Ahmad Dahlan itu dibangun dengan apa? Kesadaran terhadap keimanan, kesadaran terhadap amal soleh, ya. Amal soleh itu ditularkan kepada muridnya untuk gemar beramal, gemar berinfak, gemar untuk berbagi, gemar untuk membangun apa semua sarana prasarana untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin tanpa pamrih, ya, nggak mau apa mencalonkan diri gitu ya. Kalau jadi ketua PCIM jangan mencalonkan diri, ya, dicalonin tidak apa-apa. Nah, bicara spiritualitas, Pak Ustadz, janganlah banyak ngomong spiritualitas, itu tambang bagaimana Ustadz? Jadi, nah itu silakan nanti ditanya lah. Saya ada jawabannya itu. Ya. Bicara spiritualitas tapi mau juga nyetambang itu katanya. Bisa pamrih mau juga dikasih tambang. Ya, itu kan beda perspektif. Ya, eh, insya Allah, mudah-mudahan ini nilai-nilai yang harus kita jaga ya. Jangan sampai luntur dalam bermuhammadiyah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kuncinya, dan kita tetap setia kepada bangsa dan negara karena Indonesia adalah Darul Ahdi wa Syahadah, ya. Kemerdekaan itu adalah hasil jerih payah umat Islam. Ya, saham kita umat Islam itu terbesar walau bagaimanapun tanpa mengecilkan saham dan kontribusi umat agama lain atau ormas Islam yang lain.
Kadang-kadang itu ada kecemburuan begini. Kenapa ya pemerintah itu hanya memprioritaskan NU Muhammadiyah aja? Ya, adalah dikit Persis lah, apa dikit gitu. Ya, tapi kok yang disebut NU Muhammadiyah, yang lain kemana gitu kan? Apa nggak dianggap kita ini? Nah, itu saya sering dapat curhat ketua-ketua ormas Islam yang lain itu. Ya, karena ada yang bilang sambil bisik-bisik, kita juga mau Ustaz tambang itu katanya. Masa Muhammadiyah NU aja yang dikasih katanya kan? Wah ini ente saya bilang. Ya, eh, jadi begitu ya. Ya, memang banyak hal-hal yang harus kita pahami, kita dudukkan secara proporsional, ya dan tantangan dakwah Indonesia ini luar biasa, ya. Kita harus pandai mendudukkan diri. Nah, untuk menjaga kita dari ketergelinciran, dari zallat, ya, dari inhirafat, maka semua keputusan strategis, ya, di Muhammadiyah itu semua berdasarkan syuro, musyawarah. Hasil syuro itulah yang maksum. Bukan Haidar Nasir yang maksum, bukan Abdul Mukti yang maksum, bukan Anwar Abbas yang maksum, tidak. Musyawarah itulah yang kemudian menjadi kata sepakat, itulah yang kata Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Ya, kalau semua bersepakat, ya, tentu dilandasi titik tolaknya adalah kebaikan, ya, untuk izul Islam wal muslimin. Ya, semua dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk kemaslahatan dakwah, kemaslahatan Islam. Ya, semua sudah dipertimbangkan secara matang, dilihat dari berbagai segi, dimusyawarahkan, dan hasil musyawarah itulah yang kemudian insya Allah produknya maksum. Kalaupun keliru, ya, Nabi saja ya, tidak pernah mencela hasil musyawarah. Ya, ketika kalah di perang Uhud itu kan hasil musyawarah. Keluar, ya, tidak bertahan di Madinah tapi keluar di medan Uhud. Itu kan salah satu yang dianggap celah yang menyebabkan kekalahan karena mengikuti aspirasi dari sahabat-sahabat yang masih muda, yang masih belum banyak pengalaman. Padahal sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar itu pengennya bertahan di Madinah dan Nabi Muhammad cenderung untuk bertahan di dalam Madinah. Tapi yang muda-muda ini lalu ya Rasulullah, kita kan baru menang perang Badar. Kemarin tahun lalu hinakan orang-orang musyrikin itu. Kenapa kita sekarang jadi bertahan? Kita harus mesti ofensif keluar. Oke. Nabi ikuti. Ya karena itu suara aspirasi kemudian menjadi arus utama, itulah jadi musyawarah, maka Nabi kemudian tidak pernah menyesal mengikuti hasil musyawarah yang kemudian ternyata berujung kepada apa? Dalam tanda petik kalahan. Nabi tidak pernah menyesal, Nabi nggak pernah menuduh, ya, kelompok yang menginginkan lalu kemudian dianggap eh, apa dianggap ya ikut berkontribusi, ya, pada dalam kekalahan itu. Malah Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Walau yuzal qalbi lan faddu min haulik, ya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi itulah dalam berorganisasi, ya, semuanya tunduk kepada hasil musyawarah, ya, tentu harus dibarengi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, sebab siapapun yang menjadi ulil amri pemerintah, ya usia pemerintahan itu paling 5 tahun, 10 tahun, tapi negara dan Muhammadiyah itu akan terus ada. Maka kita jangan terjebak kepada fragmentasi, jangan terjebak kepada sentimen-sentimen kekuasaan yang hanya sifatnya 5 tahunan sekali. Ya, maslahat untuk umat ini harus dijaga lebih besar, ya, daripada
benturan-benturan yang sengaja diciptakan untuk menjauhkan umat Islam ini dari akses kekuasaan. Saya kira itu sangat penting, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih pada teman-teman BCM, bil khusus ketua, dan juga jajaran Majelis Tablik ya, PCIM dan PCIA atas acara siang hari ini. Saya merasa terhormat, ya mudah-mudahan terus terjalin silaturahim ya, terbina sinergi dan kaderisasi ya, ulama dan mubalik Muhammadiyah di Mesir ini harus terlibat ya, karena jumlahnya terbanyak di Timur Tengah. Organisasi di Mesir ini ya tidak seperti di negara-negara lain, itu bidang sains, bidang humaniora ya. Tapi kalau di Mesir tentu saja mayoritas atau dominan adalah kaderisasi untuk menyiapkan para ulama. Usul saya, karena PTM ini ditugaskan untuk apa namanya, melakukan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah ya. Salah satunya itu adalah penting sosialisasi. Sosialisasi istiad-istiad Muhammadiyah ini yang menjadi trendsetter global. Seperti tadi, ada kalender Hijriah Global Tunggal itu tugas PCM mensosialisasikan. Ya, harus dibuat naskah akademiknya itu ya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi jangan hanya tulisan hasil muktamar dalam bahasa Indonesia. Dan naskah akademik kalender Hijriah Global Tunggal itu harus dipresentasikan di luar negeri. Keilmuan, Center of Excellence. Ya, di Mesir terutama PCM harus menjadi jembatan, mediator ya, untuk membuat katakanlah seminar internasional, konferensi atau apapun namanya, simposium ya, mendatangkan pakar-pakar dari Muhammad, ulama dari Mesir, dan intelektual ahli falak ya, ilmuwan-ilmuwan astronomi dari Mesir ya. Jadi adu gagasan, sosialisasi sekaligus juga adu gagasan ya, supaya apa, konsep Istiad Muhammadiyah untuk kalender Hijrah Global Tunggal ini eh, bisa dimengerti oleh negara-negara Islam yang lain, terutama Mesir. Ya, nah saya kira pakar-pakar dari Muhammadiyah harus bisa mempresentasikan itu, dan PCIM diharapkan bisa menjadi jembatan, mediator. Ya, bukan hanya mediator buat mahasiswa baru. Ya, bukan hanya menjadi penghubung untuk orang daftar kuliah. Tapi saatnya PCM ini harus naik kelas. Ya, bukan sekedar membantu pendaftaran anak baru, tapi juga sosialisasi pemikiran-pemikiran Istiad Muhammadiyah ini di tingkat global. Ya, salah satunya tadi yang saya contohkan seperti itu. Kemudian bagaimana kemarin Muhammadiyah itu dan NU mendapatkan penghargaan internasional ya dari Zayed Award ya dalam masalah apa itu? Nah, itu juga perlu disosialisasikan. Masalah sosial, keumatan ya. Karena negara-negara Arab ini kekuatan sipil itu sangat lemah. Ya. Bahkan semua itu dikendalikan oleh negara gitu. Nah, maka saatnya Muhammadiyah menampilkan diri menjadi lokomotif gerakan sipil Islam yang memberdayakan, yang mencerdaskan, mencerahkan masyarakat sehingga bisa di copy paste oleh negeri-negeri Muslim lainnya gitu. Ya, jangan semua mengandalkan
Kalau di sini kan semua mengandalkan pemerintah kan. Negara Arab semua mengandalkan pemerintah, masjid semua pemerintah. Ya, tidak ada kekuatan sipil gitu. Sehingga Muhammadiyah ini bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi kekuatan yang juga bisa sebagai mitra pemerintah siap, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan nasihat, mengkritisi, berikan kritik-kritik konstruktif itu juga ya harus berjalan dengan baik. Gitu. Nah, saya kira dua hal itu yang saya pesankan kepada teman-teman di PCM. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal soleh kita semuanya. Nasrul minallah fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi